Apple baru mengeluarkan pengumuman kepada para investor dan pembeli bahwa pasokan iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max bakal makin langka karena pabrik perakit iPhone yaitu Foxconn yang berlokasi di Zhengzhou, China, tutup akibat tingginya penyebaran COVID-19. Dampaknya, Apple akan menurunkan perkiraan pengiriman untuk masa liburan akhir tahun dan akan membuat pendapatan Apple anjlok hingga waktu pemesanan yang lebih lama untuk pelanggan. Untungnya, Apple sedang memulihkan tingkat produksi supaya kembali normal dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan. Apple mengungkapkan bahwa fasilitas pabrik saat ini beroperasi dengan pengurangan kapasitas yang signifikan. Seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19, Apple memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pekerja di rantai pasokan. Memang harus diakui, penyebaran COVID-19 sangat mempengaruhi rantai pasokan iPhone selama 2 tahun terakhir. Induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yakni Meta, dikabarkan bakal melakukan PHK besar-besaran terhadap ribuan karyawannya mulai Rabu, 9 November 2022. The Wall Street Journal melaporkan jumlah korban PHK Meta bakal lebih banyak dibanding Twitter. Chief Product Officer Meta, Chris Cox, sebelumnya telah memperingatkan karyawan bahwa kini Meta memasuki masa-masa genting dan menuntut karyawan harus memaksimalkan kinerjanya di lingkungan perusahaan yang pertumbuhannya tengah lambat. Di sisi lain, Meta juga telah menghentikan merekrut karyawan baru pada September lalu dan menegaskan perusahaan akan berhemat dalam beberapa waktu ke depan. Langkah Meta ini sendiri menyusul Twitter yang melakukan PHK besar-besaran setelah perusahaan diakuisisi oleh Elon Musk. Twitter sendiri dikabarkan bakal memecat hampir separuh dari 7.500 karyawannya. TikTok memperbarui kebijakan privasi perusahaan di Eropa. Dalam pembaruan itu, TikTok mengonfirmasi bahwa karyawan perusahaannya di sejumlah negara, termasuk Cina, diizinkan mengakses data pengguna. Selain di Cina, karyawan TikTok di Brazil, Kanada, Israel, Amerika Serikat, Singapura, dan lainnya juga bisa mengakses data pengguna TikTok di Eropa. Praktik ini menurut TikTok diterapkan untuk memastikan pengalaman pengguna tetap konsisten, menyenangkan, dan aman. Izin aksesnya juga tidak diberikan ke semua karyawan, tetapi hanya sejumlah karyawan tertentu. Meski mengizinkan akses data, TikTok mengeklaim pihaknya tetap menerapkan kontrol keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Eropa atau GDPR. Kontrol keamanan yang dimaksud meliputi kontrol akses sistem, enkripsi, serta keamanan jaringan.